Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Kalau dalam segi pembahasan, ini gampang. Yang sulitnya pelaksanaannya. Jadi sholat sunat itu ada sholat sunnah yang mempunyai waktu, ada sholat sunnah yang mempunyai sebab. Ada sholat sunnah datu waktin, ada sholat sunnah yang mempunyai sebab, ada sholat sunnah mutlak. Gitu. Kalau sholat sunnah mutlak, berarti cukup gini aja, usolli sunnatas sholat, Allahu Akbar. Udah mutlak jadinya. Kalau sholat sunnah yang mempunyai waktu, berarti waktunya sudah tentu. Kubliah subuh, ba'diyah duhur, nah itu. Kalau sholat sunnah yang mempunyai sebab, berarti kita melaksanakan sholat sunnah tersebut memang ada sebab. Ada sebabnya yang di awal disebut sebab mutaqaddim. Ada sebabnya sebab di akhir disebut sebab mutaakhir. Ada sebab muqarin, yang mana sebabnya bersamaan dengan pelaksanaan. Contoh, seperti halnya kita melaksanakan sholat gerhana. Itu dilaksanakan ketika muncul gerhana baik bulan atau matahari. Oh, berarti itu sebabnya sebab muqarin. Kalau sebabnya sebab mutaqaddim, seperti apa contohnya? Seperti pelaksanaan sholat qadha. Kita melaksanakan sholat qadha duhur karena tadi kita meninggalkan sholat duhur. Ada lagi sebab mutaakhir. Pelaksanaannya itu sebelum terjadi, seperti sholat istikharah. Ya. Sholat istikharah, mencari kebaikan, kebagusan. Bingung semisal, aduh saya ini ketika nanti udah lulus mau kerja atau mau kuliah ya, atau mau lanjut mondok, aduh bingung. Sholatlah sholat sunnah istikharah. Mencari kebaikan, mencari petunjuk daripada Allah. Mana yang lebih baik untuk kita, mana yang lebih maslahat. Itu. Ketika kita bingung dalam menentukan suatu perkara, milih A atau milih B, istikharah. Gimana? Ya tinggal 1 rakaat. Usolli sunnatal istikharah rakaataini, Allahu Akbar. Sama baik sholatnya mah. Setelah gitu, beres, kemudian berdoa, ya Allah, saya mohon untuk diberikan yang terbaik, apapun jalannya. Nah, setelah itu, kemudian kita memilih semisal A, saya mau kuliah aja, berarti itu yang terbaik. Gitu. Itu namanya sholat istikharah. Ya. As-sholawatul masnunatu, sholat yang disunnahkan. Tapi ba'din nusah, dalam sebagian redaksi bahasanya al-masnunatu, menggunakan sigot jama' muannats salim. Khamsun, itu ada 5. Yang pertama, al-idani, ayu sholatu idil fitri wa sholati idil adha. 2 sholat hari raya. Berarti hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu sunnah. Kemudian, wal kusupani, 2 sholat gerhana. Ayat sholatu kusufi samsi, sholat gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan sholat gerhana bulan. Itu. Kemudian yang terakhir, wal istisqa'u, sholat istisqa. Sholat meminta hujan. Ketika di suatu daerah kemarau panjang, air susah, ya kita laksanakan sholat istisqa. Sholat mencari hujan. Atau meminta, bukan mencari ya. Sholat meminta hujan. Nanti ada babnya tuh, tata caranya bagaimana supaya suatu kaum itu dikabul doanya oleh Allah. Di antaranya itu supaya turun hujan. Makanya salah satu prakteknya itu, yang pertama harus puasa dulu 3 hari sebelum pelaksanaan. Stay, dengerin. Sandi. Sebelumnya puasa 3 hari. Dari pihak pemerintah atau imam, berarti pemerintah setempat, tokoh agama lah, memerintahkan. Perhatian, semisal untuk Kampung Raden, bahwa hari Sabtu kita akan melaksanakan sholat istisqa. Makanya 3 hari sebelum hari H, kita semuanya berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya doa kita itu dikabul, diijabah. Gitu. Karena ketika orang yang berpuasa otomatis sambil mensucikan dirinya.
Ketika diri sudah suci, maka doa pun akan gampang terkabul. Kamu pernah dengar di bahasa, saya mau ijazah, ijazah agar bisa ceramah, ijazah agar pinter ngaji, ijazah agar bisa gampang ngapalin. Oh, ijazahnya gini, kamu harus puasa selama 40 hari, kemudian makannya cuman makan nasi putih sama air putih doang pas buka. Itu kenapa? Kok seperti demikian? Supaya badan kita itu bersih. Tidak ada hal-hal yang sifatnya haram. Ketika badan kita bersih, suci, maka dekat dengan dikabulkannya doa. Itu makanya. Orang-orang yang ceramah semisal gini. Nah, itu sama pas perjuangannya itu. Jadi bahasanya itu bumbu. Ya. Bahasanya bumbu. Jadi kalau kita hanya sekedar mengandalkan otak, ya akan sulit. Contoh kayak ngaji nih. Saya emang ngaji sulit, susah paham, susah hafal. Kenapa? Oh, berarti saya mah itu kurang bumbu, semisal. Kurang bumbu, kurang dibantu. Karena kalau hanya sebatas mengandalkan otak, sama juga otak manusia, pasti ada batasnya, akan susah. Tetap kita harus mencari pertolongan, mencari hidayah petunjuk dari Allah. Makanya banyak tuh amal-amalan. Seperti, saya mah supaya gampang ngaji ngapalin. Oh, baca ya patah. Itu sekali. Kayak gitu. Kalau ingin lancar ngomong nih, nggak au. Gimana? Banyakin Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Ya, seperti demikian. Nah itu ya, itu berarti sholat sunnah. Ada 5 sholat sunnah yang ada sebabnya. Kemudian wasunanu atabi'atu lil faraid. Sholat sunnah yang mengikuti pada sholat fardu. Wa yu'abbaru anha, dan sering dibahasakan juga dengan bahasa sunnah rotibah atau sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Nah kalau ini namanya sholat sunnah zati waktin. Sholat sunnah yang mempunyai waktu. Gak bisa kamu laksanakan qobliyah subuh setelah maghrib. Kenapa? Karena udah beda waktu. Itu semuanya ada sab'a asrota rok'atan. Ada 17 rokaat. Nah, yang pertama rok'atal fajri, 2 rokaat sebelum subuh, qobliyah subuh. 2 teh. Wa arbaun qobla zuhri, 4 rokaat sebelum sholat duhur, qobliyah duhur. Wa rok'atani ba'dahu, 2 rokaat setelah duhur. Wa arbaun qoblal asri, 4 rokaat sebelum asar. Wa rok'atani ba'dal maghribi, 2 rokaat setelah maghrib. Wa salasun ba'dal isya, kemudian 3 rokaat setelah sholat isya. Yutiru biwahidatin minhuna, yang mana 1 rokaatnya itu dijadikan sebagai sholat witir. Wal wahidatu hiya aqallul witri, yang mana 1 rokaat itu merupakan minimal daripada sholat witir. Wa aksaruhu, maksimalnya berapa? 11 rokaatan. 11 rokaat sholat witir itu. Jadi baiknya ini setelah sholat isya, berarti ba'diyah, sholli ba'diyatal isya Allahu akbar, 2 rokaat. Nah, paling minimal kamu laksanakan 1 rokaat. Usolli rokaatal witri Allahu akbar. Udah 1 rokaat doang. Langsung turun, langsung itu tasahud akhir. Itu minimal. Ya, bukannya ini mah ba'diyah harus disuruh dulu, harus dipaksa dulu. Kalau kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah, nantinya akan gampang melaksanakan sholat fardu. Gitu loh. Jadi sholat sunnah itu ibaratkan seperti untungnya. Sholat fardu itu modal. Sholat fardu itu kewajiban. Makanya kalau ada yang mengatakan bahasanya, saya mah kalau dari laki-laki itu yang rajin sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktu itu bukan rajin, tapi kewajiban. Kalau yang namanya rajin, berarti sholat sunnahnya tidak ada yang terlewat. Qobliyah, ba'diyah, duha, kemudian apa lagi? Witir, hajat. Oh itu baru rajin. Kalau 5 waktu mah bukan rajin, tapi kewajiban. Dong semua orang pun wajib melaksanakannya, kenapa disebut rajin? Gitu. Paham ya? Jadi yang terakhir adalah sholat witir.
Wa aksaruhu ihda wa nabita rakaatan. Wa waktuhu waktunya kapan salat witir? Baina sholatil isya antara salat isya wa tulu'il fajri dan setelah dan terbitnya fajar. Kalau autaro qoblal isya bagaimana kalau semisal salat witirnya itu sebelum isya amdan dengan sengaja au sahwan atau lupa lam yu'tada bihi maka itu tidak dihitung. Dianggap waroti batu al muakkadah min zalik dan dari 17 rakaat salat yang barusan itu ada yang sangat dikuatkan atau muakkad. Asru rakaatin, ada 10 rakaat. Nah, minimal inilah. Kalau kamu gak bisa melaksanakan 17 rakaat salat sunnah yang tadi, minimal 10 rakaat ini. Apa saja? Qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Warok atani qobla zuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Warok atani ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Warok atani ba'dal maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Warok atani ba'dal isya. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Minimal itu. Kalau kamu gak mampu 17 rakaat, minimal itu. Ya, qobliyah dan ba'diyah. Ya, kalau semisal kamu sudah membiasakan tanpa harus disuruh, ya, jadi enak, akan ringan, badan kamu akan ringan. Pasti kalau terasa berat, pasti berat, sama semuanya juga. Inginnya udah beres sholat wajib, sholat fardu langsung berangkat, langsung lari, kan harusnya enaknya gitu, ya. Jadi kalau qobliyah dan ba'diyah itu, kalau qobliyah waktunya yang penting sudah masuk waktu sholat. Contoh, masuk sholat maghrib. Berarti udah masuk waktu qobliyah. Ya. Sekalipun dilaksanakannya setelah sholat maghrib. Udah beres, sholat maghrib 2 rakaat. Aduh, saya tadi lupa belum qobliyah. Langsung aja qobliyah maghrib. Sholli qobliyatal maghrib, Allahu Akbar, 2 rakaat. Setelah itu, sholli ba'diyatal maghrib, 2 rakaat, Allahu Akbar. Gak apa-apa. Ya, karena sholat qobliyah itu, waktunya yang penting sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau sholat ba'diyah, itu disyaratkan harus setelah melaksanakan sholat fardunya. Paham? Jadi sholat qobliyah bisa kamu laksanakan setelah melaksanakan sholat fardu. Maghrib dulu, setelah maghrib, lalu qobliyah, kemudian qobliyah, lalu ba'diyah. Boleh gitu, gak apa-apa. Saya juga cuma tinggal pelaksanaan. Kalau dalam segi penjelasan, ya pasti bakal paham. Tinggal pelaksanaannya yang sulit. Wasalasun nawafil muakkadatun. Kemudian 3 sholat sunnah ini dikuatkan atau muakkadah. Ghairata bi'atin lil faraid, selain yang mengikuti pada sholat fardu. Berarti selain sholat sunnah rawatib. Apa saja? Ahaduha sholatul laili. Yang pertama adalah sholat malam. Tahajud. Wan naflul mutlak, sholat sunnah mutlak fil laili, di waktu malam hari, afdolu minan nafli al mutlaki fil nahari, itu lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah mutlak di siang hari. Berbicara dari segi keutamaan. Kemudian wa naflu wasqal laili, pelaksanaan sholat malam di tengah malam itu lebih utama. Summa akhiruhu, kemudian di akhirnya itu afdulu lebih utama. Wahada liman qasama al-laila aslasan, itu berbicara untuk seseorang yang membagi malam menjadi 3 waktu. Ada bahasa 1/3 malam. Berarti yang lebih baik itu jam 12 ke situ. Setengah 3, jam 4, kan subuh setengah 5, jam 4 tuh bagus. Ya, sholatul lail, sholat malam, sholat tahajud. Bahkan langsung kan perintahnya dalam ayat Al-Qur'an. Bagaimana? Perintahnya bagaimana? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Langsung. Nah, jadi ketika dari sebagian malam itu fatahajjad bihi, salat tahajudlah. Nafilatal lak, sebagai salat sunnah untukmu. Jadi gini ya, salat tahajud, salat malam bisa dikatakan salat tahajud. Syaratnya itu 1, dilaksanakan setelah bangun tidur. Yang kedua, dilaksanakan setelah sholat isya. Itu namanya sholat tahajud. Sekalipun kalau dilaksanakannya itu jam 9. Contoh, ini jam 8 mau sholat isya. Beres sholat isya,
tidur atau ketiduran. Jam 9 bangun. Nah, kemudian kamu wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, nah itu sudah dianggap sholat tahajud. Ataupun dari maghrib, semisal maghrib tidur, bangun-bangun jam 9. Jam 9 sholat isya, setelah sholat isya kemudian sholat ba'diyah. Nah, maka ba'diyah isya itu sudah dianggap sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat yang dilaksanakan setelah bangun tidur dan setelah sholat isya. Kayak gitu. Kalau nggak tidur maka tidak dinamakan sholat tahajud. Sholatul lail. Sholatul lail, ha? Jangan kan 5 menit, cuma 1 menit juga sama. Boleh. 1 menit, jadi sudah dikatakan tahajud. Kalau tahajud itu syaratnya harus sudah tidur dulu. Itu tidur atau nunutan? Sama itu juga sudah dianggap nuas namanya. Mulai ngaji malam semisal, ngaji malam nunutan, ya. Atau maghrib semisal nih malam Selasa pas pengajian sambil ngedengerin, ternyata kamu ketiduran. Ya, maka setelah nanti kamu sholat isya, kemudian sholat ba'diyah tersebut sudah dikategorikan sholat tahajud. Yang penting udah tidur dulu. Iya, sekalipun gitu. Gitu ya, bagusnya jam 2:30 bangun sholat. Nah, itu lebih bagus. Yang tadi kan aslasan. Ya. Kalau tidak seperti itu, maka masuknya pada sholat sunnah mutlak doang, sholat lail, bukan sholat tahajud. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian, wasani sholatu duha. Dengerin. Yang kedua adalah sholat duha. Wa aqalluha rakaatani, minimalnya 2 rakaat. Wa aksaruha, maksimalnya isnata asrota 12 rakaatnya. Waktunya kapan? Waktunya dari naiknya matahari sekitar jam 6:30 sampai matahari tergelincir, berarti sampai waktu duhur. Ya, itu. Kama qala An-Nawawi, seperti halnya Imam Nawawi berkata, fit tahqiq, dalam kitab tahqiq, wa sarhil muhadzab, dan kitab syarah muhadzab. Gitu. Jadi kira-kira ini, kalau kamu semisal paginya tidak sholat duha karena banyak alasan, piket lah, mandi lah, inilah itulah, gak apa-apa, nanti aja istirahat. Pas istirahat, sholat kamu sendiri 2 rakaat. Itu juga sama, sholat duha. Atau semisal pas 11:30 sambil nunggu waktu duhur, sholat duha silahkan, karena waktunya belum habis, masih ada 11:30 sholat duha, gak apa-apa. Ya, kenapa? Karena sholat duha itu sholat yang sangat dianjurkan atau muakkadah. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat duha 4 rakaat, maka dalam hari tersebut Allah akan mencukupinya dari segala kebutuhan. Langsung hadisnya ada, sahih. Ya, makanya ya, kalau kamu sholat duha kemudian secara istiqomah, apalagi minimal 4 rakaat, maka tidak ada yang namanya kamu akan kekurangan duit. Pasti tercukupi. Gitu. Kenapa dibiasain, oh ini harus sholat duha, itu karena fadilahnya yang sangat banyak. Ini mah susah, dulu ba'diyah susah, dulu qobliyah, dulu duha, apalagi tahajud. Itu yang kedua. Wasalisu sholatut tarawih. Yang ketiga, sholat tarawih. Wahia, sholat tarawih itu adalah isruna rakaatan, 20 rakaat. Biasri taslimatin, dengan 10 kali uluk salam. Bikuli lailatin, di setiap malam. Ben Ramadona, dari bulan Ramadan. Jumlah tuha, kemudian jumlahnya itu adalah khomsu tarwihatin, 5 kali istirahat. Jadi berarti istirahatnya itu setiap 4 rakaat sekali. Makanya setiap 4 rakaat sekali baca apa? Setiap 4 rakaat sekali Bilal naik tuh. Kemudian baca apa? Siapa enggak tahu. Salatan sunatan minat rakaataini jami'atan rahimakumullah. Nah, itu. Apa? Haram pelaksanaan sholat tarawihnya.
Maka daripada sholat tarawih, mending kamu sholat kodok. Tapi tetap berjamaah, ikut berjamaah, tapi sholatnya kodok. Kodoknya kodok subuh. Kalau mau sama, ya gak apa-apa. Kalau kodok duhur juga gak apa-apa. Kan berenang kalau kodok duhur mah, imam sudah salam, kamu naik nambah lagi 2. Gitu. Kenapa dihukumi haram? Ya dikarenakan antara sholat tarawih dengan sholat kodok itu pangkatnya beda. Sholat kodok hukumnya wajib. Kalau sholat tarawih hukumnya sunnah. Nah itu antara wajib dan sunnah, maka didahulukan yang wajib. Gitu ya, 5 kali istirahat. Setelah 5 kali istirahat, kemudian tarwihatin. Awayanwi asaslu, kemudian seseorang niat bikuli rakaataini dari setiap 2 rakaat. Minha dari 20 rakaat tarawih tersebut, niat sunnata tarawih berarti usolli sunnata tarawih rakaataini makmuman Allahu akbar. Au qiyamar Ramadan, usolli sholata qiyamir Ramadan, itu juga bisa gak apa-apa. Walau sholat 4 rakaatin, bagaimana kalau sholatnya itu 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam, lam tasiha, maka sholatnya tidak sah. Waktu habaina sholatil isya wa tulu'il fajri. Ya. Kemudian waktunya itu antara sholat isya sampai terbitnya fajar. Ini juga sama. Ya. Kalau semisal kamu malamnya tidak melaksanakan tarawih, minimal nanti sebelum subuh, ya ketika beres sahur, langsung melaksanakan sholat tarawih, gak apa-apa. Walau rakaataini, sekalipun 2 rakaat. Gak apa-apa loh. Kamu laksanakan sholat tarawih sekalipun 2 rakaat. Ya, tetapi ya kalau segi pahalanya dikit. Gitu. Paham ya? Makanya kalau yang masih banyak kodok sholatnya, ayo kodok dari sekarang. Ya, yang lain qobliyah badiah, kamu mah kodok. Hah? Aku kagak inget sih. Ya inget-inget. Ingat-ingat. Ya kagak ingat gimana? Kagak ingetnya. Kagak inget berapa-berapanya. Iya makanya diinget-inget sampai yakin. Contoh, padahal gak inget kan? Gak tahu berapa? Nah, sebulan, semisal ada gak sebulan? Hah? Tinggalin sholatnya ada gak? Hah? 1. Oh 1. 1 kali. Terus yang gak ingetnya apa? Gak inget apa? Jangan biasanya kalau itu banyak. Kalau banyak. Iya mas, sebenarnya kalau banyak nih gak inget nih. Misal, saya mah dulu pernah gak sholat, misal. Tapi gak tahu berapa, gak inget sama sekali. Nah, maka caranya gini. Gak inget tersebut, semisal setahun, ada gak sholatnya ditinggalin? Oh enggak, kalau setahun mah, paling juga cuma 1 bulan. Oke, 1 bulan itu full atau gimana? Tapi enggak full, kalau 1 bulan paling 20 hari, semisal. 20 hari, tapi masih ragu nih 20 hari mah. 25 hari. 25 hari masih terlalu banyak, semisal. 23. Ya udahlah, 23. Jadi gini, kalau 20 hari dia masih ragu-ragu, asal lebih. Terus kalau 25 hari, nah itu mah asal kelebihan kalau 25 katanya. Maka ambil yang 25. Nah gitu. Caranya. Jadi gak ada bahasa kagak inget, gak ada alasan. Gak ada alasan. Mau sholat, mau puasa itu gak ada alasan. Ya. Seperti itu. Sandi. Kodoan kan puasa? Ayo, siapa yang belum puasa kodok ya? Kevin. Hah? Boleh dikodok gak? Bukan boleh lagi, wajib. Wajib kodok, mau sengaja, mau gak sengaja, mau karena rusuh, karena kamu sakit, karena di perjalanan, tetap itu wajib dikodok semuanya. Terus saya kodok, tapi saya lupa mah, kabarnya lagi mau maghrib, saya makan. Terus? Saya lanjut ke telan, baru ingat mah. Nah, setelah ingat makan lagi gak? Ya udah usah, gak apa-apa. Kan lupa itu mah. Habis makan mandi minum mah. Jadi kalau cuma sesuap semisal,
udah masuk, aduh kan saya lagi puasa. Kan saya lagi puasa. Misal, kalau sudah masuk ke telan satu, tapi gak dilanjutin, udah itu sah puasanya. Adanya saya Mas. Sah. Tapi kalau dilanjutin, Tadi agak minjem duit. Di situ aja ya. wallahu a'lam. Robin bana bima